Tema 7, subtema 2, perkembangan teknologi produksi sandang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. M.I. Krishna is the best. M.I. Krishna is the best. Halo, selamat pagi anak kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya semuanya ya? Bapak ucapkan ya, selamat menunaikan ibadah puasa ya buat anak-anak dan bapak dan ibu. Semoga ya di bulan suci Ramadan ini kita dapat mendapatkan keberkahan dan bisa menjalani aktivitas beribadah dengan normal dan istiqomah. Anak-anak, untuk pelajaran tematik bahasa Indonesia ini adalah kita akan belajar yaitu mengenai perkembangan teknologi produksi sandang. Tolong ya, kalian persiapkan ya pulpena 3D kalian, halaman 29. Baiklah anak-anak, kita mulai. Baik anak-anak, walaupun kita puasa, kita harus tetap semangat ya. Kita jalani dengan niat ibadah ya, mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ilmu kita mendapatkan barokah. Anak-anak, kita mulai ya. Tolong ya kalian buka ya halaman 29 ya, tema 7 subtema 2 mengenai perkembangan teknologi produksi sandang. Anak-anak, pertemuan kita hari ini adalah kita akan mencari ya kata kunci dari setiap paragraf dan menemukan arti atau makna dari kata kunci tersebut. Anak-anak, kebutuhan sandang merupakan salah satu kebutuhan pokok ya atau dasar yang harus dipenuhi oleh manusia. Sandang istilahnya adalah pakaian. Kemarin pertama kita membahas tentang pangan. Pangan itu makanan. Kalau sandang itu pakaian. Seiring perkembangan zaman dahulu ini ya, pakaian hanya digunakan sebagai alat pelindung tubuh dari panas maupun hujan. Kini pakaian bisa digunakan untuk kenyamanan atau fashion. Jadi perkembangan bahannya juga bervariasi. Ada yang dari bahan alam maupun dari bahan buatan atau sintetis. Anak-anak, kita akan mencari ya, berusaha mencari kata kunci dari setiap paragraf mengenai teks tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Sebelum kita mencari kata kunci, kita harus memahami dari teks yang kita baca. Kita baca ya bersama ya, teks yang berjudul Serat Alami dan Buatan pada Pakaian, halaman 29. Tolong kalian siapkan ya, kita baca bersama-sama. Sudah anak-anak? Kita baca ya. Serat merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Dalam pembuatan pakaian, serat sangat berperan penting karena sifat serat akan memengaruhi cara pengolahan benang. Serat dibagi menjadi dua, yaitu serat alami dan serat buatan. Serat alami berasal dari hewan, tumbuh-tumbuhan, dan mineral. Sementara itu, serat buatan berasal dari polimer alam dan polimer sintetis. Kita lanjut ke paragraf 2, halaman 30. Sudah ya, dibuka ya. Salah satu contoh pakaian yang terbuat dari serat alami yaitu kain katun. Kain katun terbuat dari serat kapas. Kain katun memiliki kelebihan dibanding bahan sintetis karena lembut dan mampu menyerap panas tubuh. Sang paragraf terakhir ya, paragraf yang ketiga. Sementara itu, serat buatan biasanya lebih kuat dan tahan gesekan. Salah satu contoh kain yang terbuat dari serat buatan yaitu rayon. Bahan rayon biasa ditemukan pada jenis pakaian pesta. Kain rayon menyerupai kain wol, namun memiliki harga yang lebih murah di pasaran. Jadi anak-anak adalah teks mengenai perkembangan teknologi produksi sandang yang membahas tentang bahan baku dari pakaian adalah dari pengolahan serat alami maupun serat buatan. Anak, kita coba ya mencari kata kunci dari setiap paragraf tersebut. Apa itu kata kunci anak-anak?
kita harus bisa memahami dulu apa pengertian kata kunci. Kata kunci adalah kata yang penting menjadi acuan atau dasar dalam paragraf. Kata kunci adalah kata penting yang menjadi acuan atau dasar dalam paragraf. Jadi anak-anak, dalam satu paragraf itu ada satu kata kunci yang menjadi dasar atau acuan dalam pengembangan paragraf tersebut. Sekarang, bagaimana kita mencari kata kunci dalam paragraf? Ini ya, ini pengertiannya ya. Sekarang kita cara mencari kata kunci. Yang pertama, kata tersebut biasanya diulang-ulang beberapa kali. Atau sering muncul. Yang kedua, kata kunci terletak dalam gagasan pokok. Gagasan pokok. Jadi adalah tips ya, bagaimana kita mencari kata kunci dalam setiap paragraf. Yang pertama, bahwa kata tersebut sering muncul atau diulang-ulang beberapa kali dalam penyusunan paragraf. Itu pertama ya. Cara yang kedua yaitu adalah kata kunci terletak dalam gagasan pokok. Ingat, gagasan pokok letaknya pada kalimat utama, itu namanya gagasan pokok. Nah, karena kita cermati ya, kita harus bisa mencermati isi dari setiap bacaan dalam paragraf yang kita baca. Tadi, sekarang kita coba ya ke paragraf pertama. Kira-kira anak, apa kata yang sering muncul diulang-ulang dalam paragraf pertama? Frekuensi munculnya lebih banyak dari kata yang lain. Kira-kira apa anak dari paragraf pertama? Kata yang sering muncul dan dibahas dalam paragraf pertama. Apa anak? Ya, kata serat. Jadi, kata serat dalam paragraf pertama merupakan kata kunci karena sering muncul diulang-ulang dalam setiap penyusunan kalimatnya. Kalian ingkari ya, serat. Nanti kita coba tuliskan arti dari masing-masing kata kunci yang telah kita buat. Paragraf pertama kata kuncinya kata serat di sini ya. Serat, paragraf pertama. Karena yang sering muncul adalah kata serat, diulang beberapa kali, lebih banyak dari kata yang lain. Dan kita ke paragraf kedua. Kira-kira anak-anak, apa kata kunci dari paragraf kedua? Kalian harus cermat dan teliti ya, bagaimana menemukan kata kunci. Apa anak-anak? Kata yang sering muncul, yang frekuensinya lebih banyak dari kata yang lain. Kata katun, betul ya? Di situ muncul 3 kali ya. Berarti itu merupakan lebih banyak dari kata yang lain. Berarti kata katun merupakan kata kunci
kunci dari paragraf kedua. Sekarang paragraf ketiga anak, kira-kira apa kata kunci dari paragraf ketiga? Kalian cari ya, apa kata yang sering muncul berulang kali lebih banyak dari kata yang lain dari paragraf ketiga? Kata rayon. Di situ muncul 3 kali ya, lebih banyak dibandingkan kata-kata yang lain, cuma sekali ya. Berarti kata rayon. Nah, berarti kata kunci paragraf pertama adalah serat, kata kunci paragraf kedua adalah katun, kata kunci paragraf ketiga adalah rayon. Nah, kita sudah menemukan kata kunci. Sekarang kita coba ya cari arti dari masing-masing kata kunci melalui KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalian bisa ya melihatnya lewat Android ya. Kalian download di Play Store KBBI offline, nanti muncul ya. Itu fungsinya sama mirip atau dengan KBBI yang buku, sama ya. Lebih ringkas, lebih bisa kalian gunakan ya. Tapi kalau kalian punya bukunya malah lebih baik ya. Kalian bisa membuka arti dari kata-kata dalam kamus kalian. Nah, kita coba ya cari arti dari masing-masing kata kunci ini ya. Pada hapus ya, sudah ya. Bagaimana kita mencari kata kunci? Nah, yang kedua bisa melalui ini ya, melalui gagasan pokok. Kenapa muncul serat? Karena serat di sini diulang pada kalimat awal. Coba ya buka halaman 29. Paragraf pertama, kalimat yang pertama. Serat merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Di situ kata serat muncul dalam kalimat utama. Jadi gagasan pokok itu letaknya pada kalimat utama, itu adalah gagasan pokok. Kata serat ya dalam gagasan pokok. Sekarang yang kedua, kok bisa kata katun? Ini ya. Katun muncul pada paragraf yang pertama juga ya. Salah satu contoh pakaian terbuat dari serat alami adalah kain katun. Ya, ini adalah kalimat utama dari paragraf kedua. Yang bunyi gagasan pokoknya adalah katun merupakan contoh serat alami. Jadi kata katun terdapat dalam gagasan pokok pada paragraf kedua. Sekarang ketiga, rayon. Kenapa kita gunakan kata kunci? Di samping katanya diulang beberapa kali, juga kata kunci terdapat dalam gagasan pokok atau gagasan utama. Bahwa di situ ada dalam paragraf ke berapa anak? Nih, paragraf terakhir ya. Kain rayon menyerupai kain wol, namun memiliki harga yang lebih murah di pasaran. Jadi kain rayon relatifnya apa? Lebih mahal ya daripada kain wol ya. Jadi kain rayon atau rayon terdapat dalam kalimat utama pada paragraf ketiga. Sekarang kita cari ya, cari arti dari masing-masing kata kunci yang telah kita buat ya. Ada hapus dulu ya. Ya. Kita cari arti dari masing-masing kata kunci tersebut dalam KBBI. Ya. Dibuatkan tabel ya, biar lebih mudah ya kalian belajar ya. Nomor kata kunci. Maaf ya, paragraf dulu ya. Paragraf. Kata kunci, terus arti. 4 kolom anak-anak ya. Nomor pertama, paragraf 1, kata kuncinya apa dari anak-anak? Serat, betul. Apa itu serat? Beda sudah mengucapkan ya, beda mencari di KBBI ya. Serat adalah jaringan serupa benang, ini artinya sesuai KBBI ya.
jaringan serupa benang atau pita panjang yang berasal dari hewan atau tumbuhan, yang berasal dari hewan atau tumbuhan. Ini kata kunci paragraf pertama adalah serat. Sekarang kita mulai ke paragraf kedua. Paragraf 2. Tadi kata kuncinya apa mana? Paragraf 2 adalah katun. Apa itu katun, anak-anak? Katun adalah cita atau bahan pakaian yang dibuat dari benang kapas. Jadi kayaknya halus anak-anak ya, dari katun, kapas, katun. Nah, sekarang kita ke terakhir ya, paragraf 3 ya. Tadi apa anak-anak? Kata kuncinya adalah rayon. Ini artinya beda cari ya di KBBI ya. Nanti kalian bisa cek ya, cross check di KBBI kalian ya, masing-masing arti dari kata kunci ini ya. Yang kedua adalah rayon. Apa itu rayon? Adalah serat tekstil sintetis. Serat tekstil sintetis. Ini ya, kata kunci dan artinya. Ingat enak ya, kalian harus bisa mencari dari kata kunci masing-masing paragraf. Tadi ya caranya adalah yang pertama, bahwa kata tersebut diulang beberapa kali dalam paragraf. Cara yang kedua, kata kunci letaknya ada dalam kalimat utama, yang artinya dalam gagasan pokok atau gagasan utama. Karena ya, kita sudah mencari kata kunci dan arti dari masing-masing paragraf ya. Sekarang untuk tugas kalian di rumah anak-anak ya, coba ya kalian cari kata kunci dan artinya dari bacaan pada halaman 34, yaitu serat alami pada pakaian, dan teks pada halaman 36 yang judulnya serat buatan untuk bahan dasar tekstil. Saya ulangi, tugasnya kalian buat ke dalam bentuk tabel ya, yaitu nomor, paragraf, kata kunci dan arti, yaitu dari dua bacaan. Bacaan pertama adalah serat alami pada pakaian halaman 34, dan yang kedua teksnya adalah halaman 36, yaitu adalah serat buatan untuk bahan dasar tekstil. Itu anak ya, pelajaran Pak Yuda hari ini, bagaimana kita mencari kata kunci dalam paragraf. Terima kasih anak-anak, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.